Baiklah, kita masuk kepada pembicara yang kedua, yaitu Dr. Pringgo Digdo Nugroho, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi Vinasim. Beliau adalah staf dari Divisi Ginjal Hipertensi Penyakit Dalam FKUI RSCM, sekaligus saat ini juga Kepala Unit Hemodialisis Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dr. Pringgo juga saat ini menjabat sebagai Sekretaris Umum Perhimpunan Nefrologi Indonesia. Selain beliau aktif sebagai anggota IDI, anggota PAPDI, dan Perhimpunan Nefrologi Indonesia, beliau juga anggota dari International Society of Nephrology. Pada kesempatan saat ini, beliau akan mempresentasikan mengenai upaya pencegahan penyakit ginjal kronik. Mari kita dengarkan semua. Silakan Dr. Pringgo memulai presentasinya. Terima kasih Dr. Aida atas introduksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia Studium Generale IDI atas kesempatannya untuk menyampaikan materi mengenai pencegahan penyakit ginjal kronik. Izin untuk share screen. Maaf, ada yes. Mohon dibantu panitia share screen. Halo, Dr. Pringgo. Ya, saya coba lagi, ada sulit. Ya, terima kasih. Ya. Ya, saya akan menyampaikan mengenai pencegahan dan deteksi dini penyakit ginjal kronik. Ini akan menampilkan hasil kerja kami dari Pernefri mempunyai pokja promotif dan preventif. Kami berusaha membuat informasi yang bisa diberikan kepada dokter-dokter sekalian. Di presentasi ini kita akan membahas mengenai penyakit ginjal kronik di Indonesia, mengenai rujukan yang tepat untuk pasien PGK, membahas sedikit mengenai penyakit ginjal kronik, mungkin sedikit overlap dengan Dr. Zul tadi, lalu rekomendasi panduan prevensi PGK, dan upaya promotif dan preventif melalui World Kidney Day Campaign. Penyakit ginjal kronik di Indonesia, kita merupakan suatu penyakit yang kronik, progresif, dan memerlukan penanganan yang berkepanjangan. Sebagian besar awalnya berobat ke pusat layanan primer, untuk selanjutnya dirujuk ke nefrologis. Prevalensi semakin meningkat sering dengan penambahan usia dan peningkatan faktor risiko, yaitu hipertensi dan diabetes mellitus. Penyakit ginjal kronik merupakan faktor risiko terjadinya kejadian kardiovaskuler yang fatal dan juga faktor risiko terjadinya kematian. Ini adalah data dari Riskesdas 2018, di mana data-data ini mendapatkan prevalensi penyakit ginjal kronik pada populasi dewasa lebih dari sama dengan 16 tahun, 3,8 per mil. Lalu ini data dari Indonesia Renal Registry dari Pernefri, bahwa di pasien-pasien yang menjalani hemodialisis makin kesini makin meningkat ya. Data di 2019 juga makin meningkat. Ini mengenai etiologinya, etiologi dari 2015 sampai 2018 kita lihat
Dua terbesar adalah hipertensi dan diabetes mellitus. Jadi target prioritas penanganan atau deteksi dan juga prevensi adalah pada pasien-pasien dengan hipertensi dan diabetes mellitus. Bagaimana mengenai rujukan yang tepat untuk pasien penyakit ginjal kronik? Tadi Dr. Zul sudah menyampaikan. Permasalahan utama adalah sebagian besar pasien penyakit ginjal kronik berobat di pusat layanan primer. Pasien diabetes dan hipertensi dengan penyakit ginjal kronik atau PGIK stadium awal masih underdiagnosis. Risiko terlambat merujuk atau late referral berkaitan dengan tingginya angka morbiditas dan mortalitas. Menjalani dialisis kronik. Referral berhubungan dengan keterbatasan waktu yang dimiliki nefrologis dalam menyiapkan pasien untuk memulai terapi pengganti ginjal. Ini adalah data mengenai survival dan dihubungkan dengan waktu referral ya, atau rujukan ya. Kita lihat pada pasien-pasien yang terlambat untuk dirujuk, ya, late referral terhadap kepada ahli penyakit ginjal kronik atau konsultan ginjal hipertensi, ini didapatkan kematiannya 40,8%, sedangkan dibandingkan pasien-pasien yang early referral kematiannya 20,5%. Jadi terjadi peningkatan resiko kematian sebesar 2,38, 2 kali lebih. Apa indikasi untuk merujuk pasien ke konsultan ginjal hipertensi? Yang pertama adalah pasien penyakit ginjal kronik stadium 4 dan 5. Ya. Yang kedua, adanya penurunan eGFR yang konstan dari kadar baseline 60 ml per menit per 1,73 meter square. Ya, ini bisa berupa penurunan lebih dari 5 mm per menit per 1,73 meter square dalam waktu 6 bulan dalam 3 hasil pemeriksaan terpisah. Yang ketiga, kecurigaan hematuria glomerular, hematuria persisten yang ditandai dengan proteinuria, hipertensi dengan atau tanpa penurunan eGFR. Yang keempat, penyakit ginjal kronik dengan hipertensi yang tidak terkontrol. Yang kelima, kecurigaan stenosis arteri renalis, ini suatu keadaan yang bisa menyebabkan hipertensi sekunder. Yang keenam, adanya penyakit ginjal herediter. Yang ketujuh, kelainan kadar kalium yang persisten. Yang kedelapan, adanya batu ginjal berulang. Kesembilan, pasien-pasien yang ditandai dengan PGK dengan anemia renal, HB kurang dari 10 gram per desiliter, dan pasien-pasien PGK yang terjadi hiperparatiroidisme sekunder. Ya, penyakit ginjal kronik sedikit membahas tadi sudah dari Dr. Zulher, yaitu adanya kelainan ginjal berupa struktur dan fungsi yang ada lebih dari 3 bulan dan berimplikasi kepada kesehatan. Ditandai dengan beberapa adanya tanda di bawah ini ya, lebih dari 3 bulan, yaitu adanya marker kerusakan ginjal berupa albuminuria, adanya sedimen urin yang abnormal, adanya gangguan elektrolit karena gangguan tubulus, dan adanya kelainan yang dideteksi dengan histologi atau patologi anatomi, ya. Ini indikasi biopsi, yang ada indikasi biopsi biasanya kita lakukan biopsi, tidak semua pasien. Lalu adanya kelainan struktural dari imaging atau pencitraan, ya misalnya ronsen, ada batu yang lebih dari 3 bulan, atau USG, ya, atau riwayat transplantasi ginjal. Tanda adanya penurunan fungsi ginjal yaitu penurunan GFR kurang dari 60. Ya, jadi dibutuhkan diagnosis selain pemeriksaan urin, albuminuria atau proteinuria, dan juga estimasi GFR. Ya. Estimasi ini saat ini di beberapa guideline menganjurkan menggunakan rumus atau formula dari CKD-EPI. Urinalisis dan albuminuria adalah pemeriksaan yang dapat digunakan untuk screening dan diagnosis penyakit ginjal kronik. Ya, tadi seperti disampaikan definisinya, adanya kerusakan ginjal atau kidney damage. Ya.
Peran dari pemeriksaan ini yang pertama menentukan derajat keparahan penurunan fungsi ginjal, ya. Dua, estimasi prognosis dan luaran pasien penyakit ginjal kronik. Tiga, berhubungan dengan resiko kardiovaskular. Dan yang keempat, menentukan pemilihan terapi. Ini klasifikasi dari KDIGO 2012, ya, dibagi menjadi kategori GFR dan juga kategori albuminuria. Jadi tidak hanya GFR, tetapi albuminuria juga menentukan prognosis dari pasien atau kondisi pasien. Kapan kita lakukan pemeriksaan imaging atau ultrasonografi, itu pemeriksaan pencitraan yang cukup sederhana dan sepertinya cukup ekonomis, ya, tidak terlalu mahal. EFA di bawah 60 ml per menit per 1,73 meter persegi, atau didapatkan berupa proteinuria atau albuminuria persisten dengan atau tanpa kelainan struktur ginjal selama kurang waktu 3 bulan. Yang kedua, adanya penurunan fungsi ginjal yang berjalan progresif atau cepat. Yang ketiga, adanya gejala obstruksi saluran kemih. Yang keempat, memiliki riwayat keluarga dengan penyakit ginjal polikistik. Ini adalah gambar yang menunjukkan frekuensi monitoring pasien PGK, ya. Berapa kalinya per tahun, ya. Kita lihat berdasarkan adanya stratifikasi dari GFR dan juga albuminuria, ya. Jadi pada pasien-pasien yang memang GFR-nya masih normal, tapi albuminurianya sudah lebih dari 300 mg per gram, itu dianjurkan pemeriksaannya lebih sering, ya. Di sini 2 kali dalam setahun, ya. Dengan meningkatnya atau menurunnya GFR dan juga meningkatnya albuminuria, frekuensinya dianjurkan lebih sering. Rekomendasi panduan prevensi penyakit ginjal kronik. Ini adalah beberapa hal yang dianjurkan oleh Pokja kami, Pokja Promotif Preventif dari Pernevri, bahwa kalau kita lihat model konseptual dari penyakit ginjal kronik, itu kontinuumnya, ya, ke perjalanan penyakitnya itu dari normal sampai kematian seperti di gambar ini, ya, bahwa setelah normal ada peningkatan resiko, lalu ada kerusakan, tadi ada penurunan GFR, dan juga jatuh ke penyakit ginjal tahap akhir. Nah, di sini ada beberapa tempatnya pencegahan, yaitu primary prevention, prevensi primer itu di pasien-pasien yang masih normal, belum ada kerusakan, ya. Ini kita cegah dengan prevensi primer. Sedangkan kalau yang sudah terjadi peningkatan resiko dan juga kerusakan, itu kita lakukan secondary prevention untuk menghambat progresivitas, dan tertiary prevention atau prevensi tersier itu kita lakukan pada pasien-pasien yang sudah terjadi penurunan fungsi ginjal dan terjadi gagal ginjal. Rekomendasi ditujukan pada populasi berisiko, ya, yaitu jadi pasien-pasien populasi umum berisiko tinggi, yaitu pasien dengan riwayat keluarga penyakit ginjal, usia 65 lebih dari 65 tahun, obesitas dengan penyakit kardiocerebrovaskular, dan paparan bahan nefrotoksik. Yang kedua, hipertensi, ketiga, diabetes mellitus, dan keempat, hematuria. Ya, ini rekomendasi pada populasi berisiko tinggi, dianjurkan setelah kita tahu beberapa populasi tersebut, kita anjurkan pemeriksaan IGFR, albuminuria, atau dipstick, ya. Dan kalau IGFR-nya lebih dari 60, albumin creatinine ratio-nya kurang dari 30, atau dipstick protein negatif, dianjurkan untuk menjalankan gaya hidup sehat. Nah, ada 8 golden rule untuk pencegahan ini, nanti kita lihat di slide berikutnya. Kalau sudah jadi penurunan atau peningkatan albumin, itu dianjurkan dirujuk ke fase lanjutan. Sedangkan kalau EGFR kurang dari 45, ACR lebih dari 150, ini dianjurkan dirujuk ke konsultan ginjal hipertensi. Sedangkan pada populasi diabetes, di mana 20-40% diabetes mellitus ini mempunyai risiko terjadi penyakit ginjal diabetik. Setiap pasien diabetes mellitus harus dilakukan pemeriksaan albumin creatinine ratio urin, ya, dengan urin pagi,
atau jika tidak bisa menggunakan urin pagi dapat menggunakan urin sewaktu, ya, atau pemeriksaan protein urin menggunakan dipstick, pemeriksaan kreatinin darah, dan perhitungan estimasi laju filtrasi glomerulus. Jadi setiap pasien yang baru didiagnosis pun kita harus lakukan pemeriksaan tersebut. Ini rekomendasinya atau algoritmenya. Kalau setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan eGFR antara 45-60 dan ACR lebih dari 300 atau dipstick protein positif, ya ini dilanjutkan ke fase selanjutan ya. Sedangkan kalau kurang dari 45 ya ini dirujuk atau ACR-nya lebih dari 30 sampai 300, ini dianjurkan dirujuk ke konsultan ginjal hipertensi. Lebih target. Sedangkan kalau eGFR masih lebih dari 60 dan ACR kurang dari 30 dan dipstick protein negatif, bisa diobservasi di FKTP dengan mengendalikan gula darah dan kontrol tekanan darah, ya. Dan kita anjurkan untuk menjalani gaya hidup sehat, Golden Rule Prevention. Dan dianjurkan untuk mengulang screening ini setahun sekali. Dan pasien-pasien yang tadi beresiko itu kita anjurkan untuk mengontrol A1C dan tekanan darah. Kalau bisa terkontrol, diobservasi 3 bulan, dan juga kalau ada tekanan hipertensi, dianjurkan pemberian S inhibitor dan ARB. Berikutnya setelah evaluasi juga bila terjadi peningkatan tekanan darah, itu kita anjurkan adalah pilihannya adalah untuk kontrol tekanan darah adalah S inhibitor dan ARB. Sedangkan pada populasi hipertensi dapat menyebabkan terjadinya kerusakan ginjal yang disebut nephrosklerosis, ya, baik yang benigna maupun maligna, dan peningkatan tekanan darah diikuti oleh proteinuria yang merupakan faktor penting yang terkait dengan progresivitas penyakit ginjal kronis. Pencegahan primer adalah pencegahan pada pasien hipertensi dengan GFR lebih dari 60 dengan anormal albuminuria, ya. Sedangkan pencegahan sekunder untuk PGK adalah pencegahan pada pasien-pasien hipertensi yang sudah GFR-nya kurang dari 60 dan albuminuria sudah terjadi. Ini rekomendasinya yang coba disusun, yaitu kalau GFR kurang dari 45 kita rujuk ke nefrologis, sedangkan kalau masih kurang dari 60 dan juga ada albuminuria positif, masih di atas 45 dirujuk ke vaskes lanjutan, sedangkan kalau masih tinggi tidak ada albuminuria bisa diobservasi di FKTP 1, FKTP, dan dianjurkan untuk gaya hidup sehat untuk pencegahan PGK dan dilakukan pemeriksaan ulang setelah 1 tahun. Kasus hipertensi yang memerlukan rujukan ke fase selanjutan adalah yang dengan tekanan darah tidak mampu terkontrol dengan perubahan pola hidup dan 2 jenis antihipertensi, adanya hipertensi resisten yang tidak terkontrol dengan 3 macam obat, termasuk di dalamnya diuretik, hipertensi komorbid diabetes mellitus dengan albuminuria lebih dari 30, dan pasien hipertensi dengan penyakit ginjal kronik stadium 3 atau disertai albuminuria, dan juga pasien hipertensi dengan penurunan eGFR yang konstan dari kadar baseline 60 sampai lebih dari 5 ml per menit per 1,73 meter square dalam 1 tahun. Sedangkan untuk pasien-pasien yang kita dapatkan hematuria, pasien dengan hematuria gross atau hematuria nyata, dan pasien dengan hematuria mikroskopik, di mana terdapat eritrosit atau sel darah merah lebih dari 5 sel per lapang pandang besar, perlu mendapatkan perhatian dan investigasi lebih lanjut. Setiap pasien dengan kelainan hematuria wajib dilakukan perujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Pasien dengan pemeriksaan urin ditemukan adanya hematuria dan proteinuria secara bersamaan. Ini mengindikasikan adanya glomerulopati dan dirujuk ke spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi. Pasien dengan isolated hematuria tanpa ditemukannya adanya proteinuria dilakukan investigasi dengan pemeriksaan
pencitraan untuk menyingkirkan penyebab obstruksi, yaitu bisa dengan ultrasonografi, BNOIVP, atau bila diperlukan CT urograph non kontras. Nuria, glomerulopati, juga neurologis, kan kalau tanpa proteinuria kita tindak lanjut pemeriksaan imaging atau pencitraan. Ya, berikutnya upaya promotif dan preventif melalui World Kidney Day Campaign. Tadi saya sampaikan bahwa tanggal 10 Maret ini kita akan merayakan Hari Ginjal Sedunia, ya, yang dirayakan setiap tahun, yaitu di hari Kamis minggu kedua, ya, bulan Maret. Dengan topik kali yaitu Kidney Health for All, dengan tema Bridge the Knowledge Gap to Better Kidney Care. Ya. Diharapkan pada acara ini kita bisa melakukan edukasi dan deteksi juga deteksi dini PGK yang akan memungkinkan perawatan dan manajemen penyakit untuk membantu mencegah morbiditas dan mortalitas dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya perawatan dan mortalitas terkait penyakit ginjal. Dan diharapkan dengan acara ini juga terjadi peningkatan awareness dari masyarakat, petugas kesehatan, dan juga pengambil kebijakan kesehatan. Ini adalah 8 Golden Rules atau gaya hidup sehat untuk mencegah terjadinya penyakit ginjal, yaitu aktivitas yang aktif, ya, yang teratur, aktivitas fisik, lalu memeriksakan dan mengontrol tekanan darah, ya. Tidak dianjurkan untuk meminum obat-obatan sembarangan, ya, tanpa resep dokter, ya, terutama obat-obat nyeri, ya. Dan kita dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan fungsi ginjal, ya, secara teratur, apalagi kalau memang ada risiko penyakit ginjal kronik, ya. Asupan minum yang cukup, ya, dan makan makanan diet seimbang, ya, serta memeriksakan dan mengontrol tekanan gula darah dan tidak merokok. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.